Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini, Tutus Ruli. Untuk kali ini kita akan membahas terkait penjadwalan proyek dengan menggunakan metode PERT. PERT adalah suatu metode analisis yang dirancang untuk membantu di dalam penjadwalan dan pengendalian proyek-proyek yang kompleks. Kita langsung saja kepada contoh kasus. Ada kasus terkait suatu proyek pada perusahaan Retina Mata Denda Winata. Untuk proyek ini ada 5 aktivitas atau 5 kegiatan, yaitu A, B, C, D, dan E. Dan di sini ada pendahulu langsung. Untuk aktivitas A itu tidak ada pendahulu langsungnya, begitu juga dengan kegiatan B. Sementara untuk kegiatan C, pendahulu langsungnya adalah A. Artinya bahwa kegiatan C ini bisa dilakukan kalau A-nya sudah. Begitu juga dengan kegiatan D. Pendahulu langsungnya adalah B. Berarti D bisa dilakukan kalau B-nya sudah selesai. Begitu juga dengan E. E ini bisa dilakukan kalau C dan D-nya sudah selesai. Nah, adapun waktu optimis, realistis, dan pesimis dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut. A itu adalah waktu optimis, M waktu realistis, dan B adalah waktu yang pesimis. Nah, untuk kegiatan A, waktu optimisnya adalah 9, B 4, C 9, D 5, dan E adalah 4. Sementara untuk waktu realistis, kegiatan A adalah 10, B 10, C 10, D 8, dan E 7. Begitu juga dengan waktu pesimis. Untuk A adalah 11, B 16, C 11, D 11, dan E adalah 10. Ini semuanya satuannya dalam minggu. Di sini ada 3 pertanyaan. Tentukan waktu penyelesaian yang diharapkan atau time expected dan harians untuk masing-masing aktivitas. Yang kedua, tentukan total waktu penyelesaian proyek dan jalur kritisnya. Yang ketiga, tentukan ES, EF, LS, dan LF untuk masing-masing aktivitas. Berapakah probabilitas jika proyek dapat diselesaikan dalam waktu 30 minggu? Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kita mulai dari pertanyaan A. Kita harus mencari waktu yang diharapkan atau sering disimbolkan dengan TE. Kita disuruh mencari TE dan varian untuk masing-masing aktivitas. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari TE adalah A plus 4M ditambah B dibagi 6. Untuk aktivitas A bernilai 10, B 10, C 10, D 8, dan E 7. Nah, untuk varians kita gunakan rumus B dikurang A dibagi 6 dikuadratkan. Untuk aktivitas A nilainya 0,11, B 4, C 0,11, D 1, dan E adalah 1. Nah, tadi pertanyaan pertama sudah kita jawab, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kita disuruh menentukan waktu total penyelesaian proyek dan jalur kritis. Artinya bahwa inti pertanyaan ini adalah kita disuruh mencari waktu total penyelesaian sama jalur kritisnya itu jalur apa saja. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus membuat network. Jaringan atau network dari kasus tersebut itu kan sudah kita buat, ya. Itu mulainya adalah A. Kemudian B juga merupakan aktivitas pendahulu yang diikuti oleh C, D, dan E. Setelah kita membuat jalur untuk proyek tersebut, yang berikutnya adalah kita masukkan angka-angka dari waktu yang diharapkan atau TE yang sudah kita hitung sebelumnya. Kita masukkan misalkan A 10, kemudian B 10, C 10, D 8, dan E-nya adalah 7. Sementara waktu memulai dari aktivitas itu selalu 0. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengisi atau menghitung, ya, ES maupun EF dari masing-masing aktivitas. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. ES ini akan selalu bernilai 0. Kenapa? Karena memulainya adalah 0. Oke? 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, 0 awal ini adalah ES dan 0 yang kedua adalah ini EF. EF di aktivitas yang
pemula ini menjadi ES untuk aktivitas A. Begitu juga ini B. Karena B ini ada pendahulu, berarti posisinya sama dengan A. Jadi 0 ini kita pindahkan ke aktivitas B0. Jadi ini EF aktivitas awal ini sama dengan ES di aktivitas B, ya. Nah, selanjutnya kita hitung lagi EF untuk masing-masing aktivitas. Caranya untuk yang A, 0 ditambah 10 sama dengan 10. Begitu juga dengan aktivitas B. Ini angka-angka ini itu adalah ES dan EF sudah kita dapatkan, baik A maupun B. Langkah selanjutnya kita teruskan lagi. EF untuk aktivitas A ini merupakan ES untuk aktivitas C. Jadi kita tinggal pindahkan angka 10 ini ke aktivitas C. Kemudian kita mencari EF untuk aktivitas C, yaitu 10 ES ini ditambah 10 sama dengan 20. Begitu juga dengan aktivitas D, ya. Jadi yang EF untuk aktivitas B ini merupakan ES untuk aktivitas D. Jadi kita pindahkan angka ini. Nah, jadi ini adalah ES-nya 10. 10 tambah 8 sama dengan 18. Sehingga kita sudah mendapatkan ES dan EF untuk dua aktivitas baik C maupun D. Selanjutnya, kita harus menghitung pula ES dan EF untuk aktivitas E. Karena ini adalah merupakan akhir, di mana sebelumnya ada aktivitas pendahulu yaitu C dan D. Ya, jadi E ini aktivitas pendahulunya adalah C dan D, maka ada dua kemungkinan untuk bisa mengisi ES ini. Bisa dari C, bisa dari D. Ketika ada dua kondisi seperti ini, maka kita akan memilih nilai ES yang paling tinggi. Jadi kita mengisi ES ini berdasarkan EF yang paling tinggi dari aktivitas sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk yang C, EF-nya berapa? 20. Yang D, EF-nya berapa? 18. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah yang C. Makanya kita pindahkan yang C ini menjadi ES untuk aktivitas E. Berarti untuk itu kita hitung EF-nya dengan menambahkan ES plus waktu yang diharapkan juga ya, tadi sama 20 ditambah 7 sama dengan 27. Bahwa konsep yang kemarin pun kita sudah jelaskan bahwa EF itu akan sama dengan LF. Karena EF-nya 27 maka LF-nya pun menjadi 27. Jadi oke, saya ulang bahwa EF itu akan sama dengan LF ketika akhir dari sebuah proses. Nah, karena akhir sebuah prosesnya EF-nya di sini 27, maka LF-nya 27. Nah, kalau kita tadi mencari EF itu di awal itu ada bergerak maju dengan cara menjumlahkan waktu yang diharapkan, ini kita justru kebalikannya, yaitu dengan mengurangi waktu yang diharapkan. Sekarang kita akan menghitung LS-nya untuk aktivitas E. Untuk menghitung aktivitas E, LF-nya itu kan 27 dikurangi 7 sama dengan 20. LS untuk aktivitas E ini menjadikan EF aktivitas sebelumnya. Nah, kita geser 20-nya ke sini ke aktivitas C dan 20-nya pun kita geser ke aktivitas D, ke LF ya. Nah, sama caranya. Kita hitung LS di masing-masing aktivitas baik C maupun D, yaitu 20 dikurang 8 sama dengan 12. Kemudian 20 dikurang 10 sama dengan 10 ya untuk aktivitas C. 10 kita pindahkan ke sini ya, dia menjadi EF untuk aktivitas A. Kemudian yang ini 12 ya, aktivitas D ini menjadi LF untuk aktivitas B. Kemudian sama kita jumlahkan, 12 kurang 10 sama dengan 2. Kemudian ini juga 10 kurang 10 sama dengan 0. Nah, ketika kita ingin menghitung ya kotak terakhir LF maupun LS, karena ini ada dua kemungkinan, bisa dari A dan bisa dari B, pilih yang memiliki nilai LS-nya yang paling kecil. LS untuk B ini berapa? 2. LS untuk A ini berapa? 0. Mana yang paling kecil? Berarti yang 0 ini kita pindahkan menjadi LF di aktivitas mulai ini. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa mencari kapan waktu tersebut selesai. Menurut konsep bahwa ES sama dengan LF ini adalah bahwa waktu selesai dalam 27 minggu. Mana jalur kritisnya? Jalur kritis adalah
jalur yang memiliki nilai EF sama dengan LF, atau jalur yang memiliki nilai ES sama dengan LS. Sekarang kita perhatikan dari jalur atau network yang sudah kita buat, jalur mana yang memiliki nilai yang sama? Ternyata jalurnya adalah A, ya, di mana EF sama dengan LF nilainya 10, begitu juga dengan ES dan LS-nya 10, kemudian jalur C dan jalur E. Jadi jalur kritisnya adalah A, C, dan E. Sementara untuk jalur B dan D bukan jalur kritis. Kenapa? Karena nilai EF dan LF-nya tidak sama. Begitu juga nilai ES dan LS-nya tidak sama. Langkah selanjutnya adalah ketika kita ditanya, ya, berapa sih probabilitas proyek dapat selesai dalam waktu 30 minggu? Untuk memudahkan ini, kita bikin tabel dulu berdasarkan network yang tadi sudah kita buat. Aktivitasnya A, B, C sampai E. Kemudian kita tulis di sini ES, EF, LS, LF untuk masing-masing aktivitas. Kita pindahkan angkanya ke sini. Kemudian kita hitung slack. Slack ini adalah selisih antara LS dengan ES atau LF dengan EF. Sama aja. Nah, dalam kasus ini saya gunakannya LS dengan ES. Oke, hasilnya ternyata untuk aktivitas A itu adalah 0, 2, 0, 2, 0. Sehingga jalur kritisnya adalah jalur yang memiliki nilai slack adalah 0. Ya, jadi jalur kritisnya adalah A, C, dan E. Nah, setelah kita mendapatkan jalur kritis, kemudian kita harus menghitung varian dari jalur kritis. Jadi nilai variannya tapi hanya jalur kritis saja. Yang 3 tadi, berapa angkanya? 0,11, 0,11, 1, hasilnya 1,22. Ya, itu varian. Nah, kemudian kita cari standar deviasinya. Standar deviasi itu adalah merupakan akar dari varians. Yang hasilnya adalah akar dari 1,22 adalah 1,105. Selanjutnya kita hitung. Z ini adalah selisih dari probabilitas proyek yang ada di soal tadi. Kita cari itu, kemudian dikurangi dengan waktu penyelesaian proyek awal dibagi standar deviasinya. Sehingga hasilnya adalah 2,71. Kita harus melihat tabel dulu, ya. Kita lihat tabel kurva normal. 2,71 itu ada di angka 0,996 atau 99,6%. Artinya apa? Nah, artinya bahwa, ya, probabilitas proyek dapat selesai dalam waktu 30 minggu itu adalah 99,6%. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.